Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam terkait materi iman kepada hari akhir. Setelah kemarin kita ketahui bersama bahwa pengertian hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan tiap-tiap orang, matinya, meninggalnya perseorangan. Kalau kiamat kubra, kiamat besar adalah hari berakhirnya kehidupan dunia ini untuk selanjutnya beralih pada kehidupan alam akhirat. Untuk selanjutnya, bahwa kejadian-kejadian pada kiamat kubra ini ada tanda-tandanya, tanda besar maupun tanda kecil. Tanda kecil itu banyak banget. Tanda kecil itu tanda kecil akan datangnya hari kiamat kubra. Di antaranya orang sudah tidak mengabaikan terhadap sholatnya. Orang mengerjakan kebaikan terasa aneh, mengerjakan maksiat rasanya justru kebanggaan. Ini diantara tanda-tanda kecil kiamat. Lalu untuk itu, mari kita senantiasa tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, peristiwa manusia, peristiwa yang dialami oleh manusia setelah meninggal itu akan melewati masa-masa. Yang pertama yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu pembatas antara dunia dan akhirat, atau orang mengenal dengan alam kubur. Manusia di alam barzah itu sampai nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Jadi Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Maksudnya adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya. Dikumpulkan seluruh manusia di satu tempat, orang menyebut dengan padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu, mizan artinya timbangan. Setelah dikumpulkan, manusia dikumpulkan untuk ditimbang dan dihisab, dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Jadi tidak ada satupun amal perbuatan yang lewat dari pantauan, dari catatan Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zalzalah ayat 78, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah. Zarrah itu artinya, zarrah itu sesuatu yang sangat kecil banget. Kalau dalam IPA mungkin molekul, kecil banget, bahkan sampai tidak terlihat oleh pandangan mata. Niscaya Allah akan melihatnya.
Allah akan membalasnya. Dan kebalikannya, siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun pasti akan mendapat balasannya. Dengan catatan perbuatan yang jahat tersebut belum diampuni oleh Allah atau belum istighfar, belum mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, setelah amal manusia ditimbang, manusia menerima catatan masing-masing, selanjutnya adalah surga dan neraka. Inilah ending dari amal akhirat, surga dan neraka. Surga merupakan balasan akan kebaikan amal ibadah manusia di dunia. Tidak ada kata jenuh, tidak ada bosan, bahkan tidak terbersit dalam hati manusia. Saking indahnya surga. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah neraka sebagai balasan kejahatan, bentuk kejahatan manusia pada Allah. Dalam satu sabda Rasulullah bersabda bahwa kullu na'imin munqati'un illa na'imi ahlil jannah. Maka saya ulangi, kullu hammin munqati'un illa hammi ahlin nar. Semua kesusahan di dunia pasti ada akhirnya, kecuali susahnya ahli neraka. Wa kullu na'imin zailun illa na'imi ahlil jannah. Dan semua kenikmatan di dunia pasti akan hilang, pasti ada batas jenuhnya, kecuali nikmatnya ahli surga. Ini yang menjadi motivasi kita bersama untuk selalu semangat dan semangat berbuat baik. Dalam surat Yasin ayat 55 sampai 56 dan masih banyak ayat yang lain disebutkan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Yang ada senang-senang dan senang, tidak ada jenuh, tidak ada jemu, tidak ada batas. Kalau di dunia seenak apapun pasti ada batas bosannya. Itu di dunia. Untuk yang gambaran ahli neraka banyak diterangkan di Al-Quran sebagai penyeimbang. Ini surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7 diantaranya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Pohon yang berduri yang tajam, jika dimakan langsung kulitnya rontok. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Bahkan dalam ayat lain disebutkan jika mereka ahli neraka itu haus, dituangkan cairan timah. Inilah yang mari kita yang masih diberi kesempatan Allah untuk senantiasa berbuat baik dan baik. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Tanda orang yang beriman kepada hari akhir itu dibuktikan dengan sikap dan tindakan. Di antaranya yang pertama, bertambah iman dan takwa kepada Allah. Khususnya sholat, tidak bakal berani ninggal sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Karena sadar di dunia ini hanya sementara, maka apa yang dilakukan di dunia tidak semata-mata untuk di dunia saja, tetapi yang lebih utama adalah untuk bekal nanti kelak di akhirat kelak. Yang ketiga, terkait yang kedua, karena akhirat itu lebih lama, maka akan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Monggo silahkan untuk berkegiatan. Barangkali untuk kegiatan terkait kebutuhan di dunia ini, monggo. Tetapi jangan lupa untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan apa? Minimal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran. Berikutnya yang keempat, hidup di dunia ini itu seperti musafir.
seorang pengembara. Seorang pengembara nanti pada akhirnya akan kembali pada tempat semula, kembali pada tujuannya. Jadi tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak lain Allah menciptakan manusia adalah untuk menghamba, untuk beribadah kepadaku. Yang terakhir, bab dunia ini fana, akhirat adalah kekal. Fana itu akan rusak, akhirat adalah kekal. Untuk itu mari kita perbanyak untuk senantiasa mencari bekal kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin bertambah iman kita kepada hari akhir, yang nanti akhirnya kita itu mampu mengakhiri kebiasaan buruk untuk selanjutnya kita senantiasa mengisi dan kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang berridho dari Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.